Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat ya? Ya, terima kasih sudah sehat hari ini, sudah menjaga kesehatannya, agar kita bisa beraktivitas hari ini, belajar lagi hari ini seperti hari-hari biasanya. Terima kasih sudah menjaga kesehatannya. Nah, Ibu akan cek dulu absensi kalian hari ini. Apakah ada dari teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semuanya ya. Semua siswa ada berapa? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, dikali 2, 30. Jadi hadir ya semuanya hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Halo Halo Bandung. Sudah hafalkan semuanya ya? Nah, dimohon untuk berdiri semuanya. Tolong bernyanyi bersama-sama ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Semangat hari ini, semangat. Semangat. Kalau Ibu bilang selamat pagi, harus dijawab pagi, 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 semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Ya, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Mudah-mudahan kita masih bersemangat sampai pembelajaran ini berakhir ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan tanya dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang cara adaptasi hewan dengan untuk melindungi dirinya dari musuh. Coba, apakah kalian masih ingat apa saja cara yang dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari musuh? Ada berapa banyak? Banyak ya caranya. Yang pertama apa? Mimikri. Yang kedua? Ya, autotomi. Yang ketiga? Kamuflase. Yang keempat? Ya, menggulungkan diri. Yang kelima? Mengeluarkan cairan hitam. Yang keenam? Siput. Masuk ke dalam cangkangnya. Iya, itu adalah salah satu cara yang digunakan hewan untuk melindungi dirinya dari musuh. Selanjutnya, coba kalian cari, masih ingat tidak contoh dari autotomi apa? Hewan yang melakukan autotomi? Cicak, benar. Terus ada hewan yang mengeluarkan cairan hitamnya apa? Cumi. Iya, berarti masih ingat ya dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, setelah merdeka, Indonesia itu tidak langsung senang, tidak langsung tenang, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum
untuk menguji kemampuan awal kalian, untuk melihat kemampuan awal kalian sebelum Ibu memberikan materi yang diajarkan hari ini. Sebentar ya. Sudah kebagian semuanya? Ya, sudah? Ini jajaran ini sudah? Sudah. Sok dikerjakan dulu. Soalnya ada 5 nomor. Ibu mau lihat dulu apakah kalian sudah paham walaupun materinya belum disampaikan atau belum paham sama sekali materi yang akan disampaikan hari ini. Jika sudah dikumpulkan, dikerjakan, dipilih. Ada soalnya, dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang mana yang tidak paham? Nomor upaya apa saja yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran. Nah, sebelum merdeka itu kan perang dulu ya. Nah, perang apa saja yang terjadi? Perang apa? Ya, ditulis di sana. Ya, perang apa aja yang terjadi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan asal. Satu baris di depan, satu baris di depan, supaya tertib nantinya. Dikerjakan sebisanya, gak apa-apa. Ya, sebisanya. 1 menit lagi. Ya, gak apa-apa, gak akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Ya.
ada gambar kapalnya. Nah, di kapal itu ada sebuah perjanjian yang dilakukan di atas kapal tersebut. Apa nama perjanjiannya? Yang nomor 3. Oke, selesai. Kumpulkan, Arkan tolong dikumpulkan. Ya, yang ini koordinatornya Atir. Yang ini silakan Anissa. Agung, tolong dikumpulkan. Mana yang kelompok ini belum? Kelompok sana Pak Fardan juga belum, Agung. Ayo kerjakan sebisanya, tidak apa-apa. Tidak akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Nanti yang dimasukkan ke daftar nilai itu adalah soal yang nanti setelah pembelajaran. Jangan lupa diberi nama. Sudah ya? Ayo. Fardan, ayo dikumpulkan. Ya, di sana, di sana, di sana. Ya, terima kasih sudah mengerjakannya. Nah, setelah melakukan ini nanti Ibu akan menilai jawabannya. Apakah ada yang betul semua atau salah semuanya, nanti akan Ibu nilai. Nah, sebelum Ibu nilai, tolong perhatikan dulu ke depan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Materi yang akan kita pelajari adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Tidak serta-merta Indonesia bebas dari Belanda, bebas dari Jepang, karena ada banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa saja upayanya? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Untuk apa kita mempelajari upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, kita jadi mengetahui peristiwa penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita tahu bahwa setelah merdeka itu harus bekerja keras lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, kita bisa menemukan informasi penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya. Nanti kita analisis
upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, menganalisisnya itu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nonton dulu video yuk. Nah, Ibu akan memberikan kalian video upaya mempertahankan kemerdekaan. Jika sebelumnya kita untuk merdeka itu harus dengan pertempuran-pertempuran, harus dengan perang-perang, maka setelah kemerdekaan, apa upaya yang kita lakukan? Apakah masih berperang atau tidak? Nah, kita simak dulu videonya. Selama kalian menonton video, Ibu akan menilai hasil pretest yang kalian lakukan. Jadi kalian menonton video upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan Ibu menilai hasil pretest yang telah kalian kerjakan. Siap? Siap. Sebentar. Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda kembali berkuasa di Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Upaya Belanda mendapatkan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandingi senjata Belanda yang ditopang oleh tentara sekutu. Adanya alur perundingan merupakan salah satu politik pencitraan Indonesia di dunia internasional. Perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai, yaitu dengan cara perundingan. Selama berdirinya Republik Indonesia hingga pengakuan kedaulatan telah terjadi beberapa perundingan, dan berikut adalah perundingan yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuk. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Anggota delegasi Indonesia antara lain Susanto Cipto Projo, Muhammad Rom, dan Aka Gani. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Willem Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Moom, Mas Van Pol, dan Lord Gillard dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam tertulis, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Moom akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville. Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Chua-Sik Lin, Muhammad Rom, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, J.H.N. van Vandenberg, Dr. Saul Mokil,
Pangrat Kartanegara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro terhadap Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia bisa dikuasainya. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut dengan Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Seperti pada perundingan Linggarjati, pada perundingan Renville ini bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang gerilya. Perjanjian Rome-Royen. Perjanjian Rome-Royen, juga disebut Perjanjian Rome-Van Rooyen, adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja buta di Den Haag pada tahun yang sama. Adapun hasil perjanjian Rome-Royen antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan konferensi meja buta. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian pada tanggal 22 Juni sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville pada 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan bersamaan hak, dan Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kuasa, dan kewajiban kepada Indonesia. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya Perjanjian Rome-Royen kepada keadaan Indonesia. Isi Perjanjian Rome-Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Yogyakarta setelah sekian lama diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi penyerahan mandat dari Saifuddin Prawira Negara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Indonesia kembali kepada Soekarno. Yang paling mencolok dari dampak adanya Perjanjian Rome-Royen ini adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Rome-Royen pun berujung kepada dilaksanakannya konferensi meja buta di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja buta. Konferensi meja buta adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi meja buta, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rum, Supomo, Jilainema, Ali Sastroamidjojo, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Prigodikdo, Kolonel B. Simatupang, Sumardi, dan Insinyur Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Morseven dan wakil dari UNCI diketuai oleh Ley. Adapun hasil dari konferensi meja buta antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Dan 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian.
Jerawat. Sudah ya? Ya, barusan sudah dilihat ada upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada berapa perjanjian? Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Dibacanya itu Rumroyen. Perjanjian yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar. Nah, kita analisis dulu yang Perjanjian Linggarjati. Siapa yang mengikuti Perjanjian Linggarjati? Kapan dilaksanakannya Perjanjian Linggarjati? Bagaimana hasil perjanjiannya? Nanti akan kalian analisis secara diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan menganalisis 4 perjanjian itu menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Ya, nanti kalian masing-masing kelompok menganalisis 4 perjanjian tersebut pada sesi diskusi. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, terus perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Mengapa disebut Perjanjian Renville? Karena diadakannya atau dilaksanakan perjanjian tersebut di atas kapal Renville. Nami kapal nate kapal Renville, maka perjanjiannya dinamakan Perjanjian Renville. Kapalnya sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada di mana pelabuhan Tanjung Priok? Di Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok itu ada di Jakarta. Di sana dulu diadakan Perjanjian Renville. Renville itu adalah nama sebuah kapal. Nah, yang ketiga adalah Perjanjian Rumroyen. Kenapa dinamakan Perjanjian Rumroyen? Ya, karena yang melakukan perjanjian itu didelegasikan oleh 2 orang, Rum dan Royen. Maka dinamakan Perjanjian Rumroyen. Untuk yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar. Ini dilaksanakan di mana? Di Den Haag, Belanda, bukan lagi di Indonesia. Kalau yang 3 itu ada di Indonesia, yang Linggarjati, yang Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rumroyen. Kalau perjanjian Konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan di Belanda. Kenapa dinamakan Konferensi Meja Bundar? Karena waktu buat perjanjian itu bentuk mejana bundar, oval, elips gitu. Maka dinamakan Konferensi Meja Bundar. Seperti itu ya. Paham sampai di sana? Nah, untuk hari ini sesi selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ibu beri nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sok, buat dulu kelompok. Geserkan dulu kursinya, Atir. Yang lainnya buat dulu kelompok. Dipercepat yuk supaya cepat.
Nah, terus Ibu beri nama yang kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 paling ujung. Nah, diskusi kali ini dengarkan baik-baik. Kita akan membuat sebuah proyek. Masing-masing dari kelompok akan menganalisis 4 perjanjian, akan dibantu dengan LKPD. Masing-masing kelompok juga akan Ibu berikan LKPD untuk dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tulis nama kelompoknya sesuai yang Ibu tuliskan tadi. Sok, siapa yang bertugas menulis? Yang tulisannya rapi. Biasanya perempuan ya, biasanya. Atau habis nalipis. Tenang, om gitu. Besok habis lepet. Di bawah tambahan. Ya, tambahan. Nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, Para. Terus tulis nama kelompoknya. Yuk, jalan deh. Udah saya kesampan di kalian. Semua temannya kebagian menulis. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari nanti googling, ada yang bagian menggunting nanti, ada juga yang bagian menanggapi diskusi nanti. Sudah diberi nama? Sudah? Sudah? Kalau sudah, perhatikan dulu ke Ibu sini. Jika sudah diberi nama kelompok dan anggotanya, tugas yang harus kalian lakukan adalah menganalisis setiap perjanjian pada LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan menggunakan kata tanya. Kata tanyanya sudah Ibu serahkan. Kalian membuat pertanyaan tapi langsung dijawab.
Ini misalkan perjanjian Linggarjati. Apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Ini misalkan perjanjian Linggarjati. Ini belum dibagi. Itu dikerjakan akan sedikit. Sebagian kerjakan dia, sebagian kerjakan yang KPD, karena kita nih kertasnya, satu kertas berarti satu perjanjian ya. Nanti tempelkan di perjanjian Linggarjati misalnya. Yang supaya cepat, yang menulis, yang menggunting. Supaya cepat. Nah, cek itu ke pada bulan, misalkan perjanjian Linggarjati kota, perjanjian Ukraina bulan. Asal cepat.
Kita kalah urus ke nu bangornya daripada ngerjakeun. Ibu. Kan ya aku masuk nu bangor mah cenah bangor. Ya bisa gitu tapi cek ibu oge tah. Ieu ini tempel geunana. Bisa aya nu bentuk, aya nu bentuk sedikit. Jadi bukan itu bisa begini gitu. Bagus enggak? Salah tadi dia. Semakin lama semakin Memnya gantian ya. Ini Jahra sudah mau menempel. Jahra sudah mau menempel. Proyeknya kita proyeknya harus selesai dalam waktu 20 menit. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan proyek mind mappingnya, ya. Setelah 20 menit kita akan kumpulkan mind mapping dan LKPD yang sudah ada kerjakan di masing-masing kelompok. Jika kalian menemukan kesulitan bisa bertanya. Sok daripada salah mending bertanya. Oh iya, contoh dari
Ini sudah mau perjanjian ketiga. Sebagai ketua ini, saya tidak Panjang kali. Asal
diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Januari 1908 pasal 4 sesuai dengan ini 17 Januari sesuai dengan yang PPD ya yang udah ditulis di KPPD tuliskan ke sini. Kan bisa sama ya dari satu pertanyaan itu bisa ke satu perjanjian ini perjanjian Rum Royal harus siap, harus memperlihatkan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok ini siap, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 jahat sudah siap? Ya, sip. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan melakukan dulu ice breaking. Berdiri menghadap ke depan. Silakan. Habis berdiri habis. Wah, Ani dengan ini di depan nih, Ani di sini. Ani yang kemarin di depan. Berdiri Rizky, Ica berdiri, Marda lihat ke depan.
sudah ya, sudah istri. Siapa yang mau maju duluan? Dengarkan, dengarkan. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, 2, dan 4? Enggak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah ibu yang bertanya. Mengapa disebut perjanjian Linggarjati? Karena perjanjiannya diadakan di daerah Linggarjati. Tepatnya di kota apa? Kota Cirebon. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 Clara. Maju Clara. Dibacakan. Ini dilihatkan hasil mappingnya. Dibacakan. Yuk Clara maju ya. Ya boleh. Kedua boleh. Sendiri juga tidak apa-apa. Kasih temani Raisa. Yang lainnya dengarkan. Ini perjanjian apa? Perjanjian Rumroyan. Diperlihatkan mappingnya. Itu ke. Ya, silakan dibacakan. Perjanjian Rumroyan. SMA sana. Ya sudah, ada yang mau menanggapi tidak? Kayak tikatnya. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 3, kelompok 4. Ibu saja yang bertanya. Kapan diadakannya perjanjian Rumroyan? 17 April 1949. Sama tidak dengan yang dikerjakan oleh kelompok lainnya? Sama. Ya, terima kasih. Sampai beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah maju ke depan. Jangan ragu, langsung maju. Begitu ibu sebutkan kelompoknya langsung maju karena sudah dikerjakan. Ini akan mempresentasikan perjanjian apa? Cherry? Konferensi meja bundar. Silahkan. Dulu nasi Bani dirain. Siapa saja yang mengikuti konferensi Ya, sudah. Nah, ada yang mau bertanya tidak? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Oh, ibu saja yang bertanya.
Indonesia. Boleh dulu beri tepuk tangan. Terus yang kelompok 4 sisanya silakan. Ayo ya bawa ya. Soalnya kelihatan sok silakan dibacakan. Udah sok. Kece nih, kece. Gambaran hari review.
Dia kan pensil orang Aisyah. Yang tadi biru. Atas ya, Rin. Lagi gawe nate. Apa? Ada gawe nate. Ih, enakan juga. Kendalikan. Ngos. Please. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu.